Drama ini menceritakan tentang Kiki, seorang pemeran pendukung wanita di dunia komik. Dia telah memainkan banyak peran selama bertahun-tahun, di mana dia selalu mendapatkan peran antagonis. Di saat berperang, Kiki sama sekali tak mengingat apapun, dan kali ini dia akan bermain dalam salah satu komik berjudul Night of Love with You. Atasannya yang seorang anak kecil bercerita bahwa komik ini sangat klise, bercerita tentang bos tampan dan arogan. Protagonis prianya bernama Muna Chen, biasa dipanggil Tuan Mudamu. Dia seorang CEO grup Mu yang alergi terhadap semua wanita kecuali terhadap protagonis wanita. Protagonis wanitanya bernama Luo Qing, gadis dari keluarga miskin yang lembut dan baik hati. Dia memiliki sakit jantung bawaan yang ketika sakitnya muncul, dia harus berciuman dengan gen keluargamu sehingga rasa sakit yang dia rasakan akan hilang. Mendengar hal itu, Kiki merasa cerita tersebut sangatlah konyol. Atasannya melanjutkan bahwa pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan berakhir di altar pernikahan. Akan tetapi di acara tersebut dia dibunuh oleh Leng Yehan. Pemeran antagonisnya bernama Leng Yehan, CEO grup Leng, anak haram keluargamu. Dia tidak punya alur percintaan, hanya fokus untuk balas dendam dan membunuh Muna Chen, Tuan Mudamu. Sementara pemeran pendukung wanitanya bernama Song Royun. Dari kecil, dia diam-diam mencintai Tuan Mudamu. Di awal cerita, dia mencoba meracuni Luo Qing untuk mencelakainya. Luo Qing dituduh telah merayu protagonis pria dan mendapat penghinaan dari Song Royun. Tanpa diduga, kejadian itu malah mendekatkan protagonis wanita dan pria. Setelah atasannya menjelaskan beberapa bait dari kisah tersebut, Kiki merasa komik tersebut hampir sama dengan semua cerita yang diperankan sebelumnya, dan atasannya tak perlu menjelaskan seperti itu karena dia juga takkan mengingat segalanya setelah masuk ke komik tersebut. Akhirnya Kiki segera dibawa ke dalam adegan cerita tersebut. Kiki terbangun sebagai Luo Qing yang saat itu berada di sebuah kamar hotel bersama Tuan Mudamu. Tuan Mudamu merasa Luo Qing sama dengan wanita lain yang sengaja mendekatinya hanya untuk tidur bersamanya. Karena itu Tuan Mudamu ingin mengabulkannya. Namun karena Luo Qing merasa tak seperti itu, dia mendorong Tuan Muda hingga terbentur. Di luar sudah ada Song Royun yang memintanya untuk keluar. Pada akhirnya Kiki tersadar bahwa sekarang dia berperan sebagai Luo Qing. Kiki merasa aneh karena dia masih main segalanya dengan jelas, berbeda dengan sebelumnya. Bahkan dia mengingat apa yang dikatakan oleh atasannya. Setelah mengingat apa yang diceritakan sebelumnya, dia segera mencari akal agar bisa menjauh dari Song Royun. Luo Qing, 你赶紧给我开门！竟有硫酸！ Dia berbohong bahwa dia membawa larutan asam agar semua takut dan dia bisa menghindar. Akan tetapi pengawal Song Royun mengikutinya. Luo Qing terus berlari membuat penyakit jantungnya kambuh. Dia akhirnya mengetuk sebuah ruangan dan diizinkan masuk. Di dalam ruangan itu, Kiki mengingat sesuatu lagi, di mana sakit jantungnya akan hilang ketika dia berciuman dengan salah satu anggota keluargamu. Setelah mengingat hal itu, Kiki segera mendekat dan mencium Tuan Muda Leng. Hey desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher. Kiki merasa lega penyakit jantung Luo Qing sembuh. Sementara Tuan Muda Leng menganggapnya hanya wanita murahan yang mencoba mendekatinya, sehingga dia menyuruhnya untuk pergi. Luo Qing tak menggubrisnya dan ikut minum bersamanya. Mendengar suara Song di luar, Luo Qing meminta agar dia mau membantunya. Luo Qing mengancamnya dengan rahasia yang dia ketahui. Dia pun bersedia membantu Luo Qing untuk mendapatkan penjelasan dari ucapannya. Nona Song mengatakan dia sedang mencari seorang pencuri yang lari di dekat ruangan Tuan Leng. Dia hampir saja menemukan Luo Qing, namun Tuan Muda Leng gercep memeluk dan menjatuhkannya ke ranjang dan mengatakan, apakah kau tertarik untuk belajar sambil menyaksikannya langsung? Karena tak menemukan Luo Qing, Nona Song meminta agar setiap orang yang hendak keluar dari hotel harus diperiksa terlebih dahulu. Mengetahui Nona Song memblokir pintu masuk hotel, Luo Qing meminta sebuah gaun dan pergi bersama Tuan Muda Leng dari hotel tersebut. Mereka sempat dihadang, namun karena Nona Song merasa Luo Qing tidak mungkin berpakaian seperti itu, sehingga Luo Qing bisa keluar dari hotel tersebut. Setelah terbebas dari Song, Luo Qing mengatakan akan bertemu di persimpangan, akan tetapi dia tidak muncul. Kiki memilih untuk bersembunyi, hal itu karena dia tahu siapa Tuan Leng, sosok antagonis paling jahat yang tak segan
segan-segan membunuh orang jika ada yang mengetahui informasi rahasia tentangnya. Tiba-tiba seorang pria muda menghampiri Kiki. Anak muda itu mengatakan bahwa dia adalah adiknya. Mereka pun pergi bersama. Meski merasa aneh, Luo Cheng menceritakan tentang kehidupan keluarga mereka lagi kepada kakaknya Luo Qing, yang sebenarnya adalah Kiki. Setelah mendengar penuturan Luo Cheng, Kiki mengatakan ternyata menjadi protagonis wanita sungguh mengenaskan. Dia pun harus segera meluruskan sesuatu karena dia merasa perannya salah, bahkan dia juga masih bisa mengingat segalanya. Setelah kejadian di hotel, Tuan Mudamu dinyatakan koma dan semua orang beranggapan Luo Qing yang harus bertanggung jawab karena dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Mudamu. Namun sebenarnya bukan Luo Qing penyebab Tuanmu koma. Penyebab utamanya adalah dia meminum sebuah zat yang Song persiapkan untuk Luo Qing. Namun entah mengapa Tuanmu yang meminumnya dan hal itu diperkuat dengan perkataan dokter kepada mereka. Luo Qing yang mengetahui keadaan Tuanmu beranggapan kisahnya akan tamat. Karena pemeran utama prianya tak sadarkan diri dan yang sempat terpikirkan olehnya adalah yang terpenting dia harus menjauhi pemeran antagonis terlebih dahulu dan di belakangnya sudah ada Tuan Leng yang menghadangnya. Tuan Leng yang kejam segera meminta Luo Qing menjelaskan maksud Luo Qing sebelumnya. Karena Kiki tak mungkin berkata jujur tentang dirinya, dia membuat sebuah alibi bahwa ketika dia terdesak karena Song mencarinya, dia tiba-tiba saja terpikir untuk mengucap anak haram. Dia melanjutkan bahwa dia memiliki penyakit jantung bawaan dan hanya dengan berciuman dengan gen keluargamu semuanya akan normal. Dan itu menjelaskan bahwa dia anak haram karena setelah menciumnya, penyakitnya sembuh. Agar ucapannya bisa dipercaya, Luo Qing berusaha untuk menunjukkan hal itu. Dan berusaha membuat jantungnya berdebar. Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where they hide. Namun tak ada satupun dari rencananya yang berhasil. Malahan dia dibuat lapar saja. Tuan Leng akhirnya membawa Luo Qing untuk makan. Di saat bersamaan, ibumu dan Song datang ke restoran itu. Song menghampiri Tuan Leng sementara Luo Qing bersembunyi. Song menemui Tuan Leng untuk mencari tahu keberadaan Luo Qing, berharap Tuan Leng mau memberitahunya. Luo Qing yang harap-harap cemas takut Tuan Leng memberitahu tentangnya, tiba-tiba membuat jantungnya sakit. Song hendak memergokinya, akan tetapi Tuan Leng memintanya untuk pergi. Juga karena ibumu keseleo dan akhirnya dia pun pergi. Tuan Leng segera membuka tirai meja melihat Luo Qing kesakitan, dia pun menciumnya. Seketika debaran jantung Luo Qing sembuh. Tuan Leng mengatakan aku punya alasan untuk curiga karena bisa jadi Luo Qing mencari keuntungan darinya. Luo Qing mengatakan hal itu takkan terjadi karena dia hanya minum obat saja. Tuan Leng hendak membuat perhitungan kepada Luo Qing di dalam mobilnya, namun ternyata Luo Qing sangat cerdas. Dia telah merekam ucapan Tuan Leng sebelumnya sehingga Tuan Leng tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Akhirnya Luo Qing meminta agar Tuan Leng menyediakan kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, juga transportasi kepadanya, agar rahasia Tuan Leng tidak menyebar ke sosial media. Setelah bersikap semaunya, bahkan Luo Qing mengambil alih kamar Tuan Leng. Sementara Tuan Leng masih tak bisa melakukan apapun terhadapnya, selama rekaman itu masih ada padanya. Tuan Leng bahkan mengatakan, Luo Qing adalah orang pertama yang berani membicarakan syarat dengannya, dan Luo Qing menganggap itu sebagai kehormatan baginya. Ketika sendiri, Kiki mengatakan, peran antagonis yang dia perankan berkali lipat lebih banyak darinya sehingga dia lebih berpengalaman. Tuan Leng yang tak bisa tidur menghampiri Luo Qing yang tak mengunci kamarnya. Dia berusaha membuka kata sandi HP milik Luo Qing. HP-nya terbuka akan tetapi Luo Qing mengigau melihat Tuan Leng menusuknya di acara pernikahannya bersama tuanmu. Tuan Leng yang mengira Luo Qing kambuh segera mengobatinya. Di saat bersamaan Luo Qing terbangun.
dan mengetahui tuanmu sudah gila. Sementara tuanmu malah merasa Luo Qing lebih gila sambil melempar HP-nya. Luo Qing segera mematikan alarm pengirimannya. Di saat sendiri, Kiki merasa Luo Qing terlalu menyedihkan, sehingga dia lebih menyukai peran jahat. Keesokan paginya, Luo Qing berulah dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Sementara Tuan Leng yang masih tak bisa berbuat apa-apa memilih untuk pergi. Di lain tempat, Song yang masih mencari keberadaan Luo Qing yang seakan menghilang, diberitahu bahwa dia masih memiliki seorang adik laki-laki. Song akhirnya meminta seseorang untuk menangkap adik laki-laki Luo Qing, agar Luo Qing bersedia bertemu. Ketika Kiki mendapat panggilan masuk dari penyandra, dia sejenak melupakan bahwa dia memiliki adik laki-laki, dan setelah mengingatnya kembali, dia pun mengetahui bahwa yang sedang menculiknya adalah Song. Penyandra itu mengatakan, "Datanglah cepat karena itu lebih baik agar lebih cepat reinkarnasi." Ucapan penyandra itu masuk di akal Kiki. Jika dia segera meninggal, maka ceritanya akan tamat dan dia bisa bertemu Biro Administrasi Komik untuk melaporkan kejanggalan yang ada. Untuk itu, dia membutuhkan Tuan Leng untuk menjalankan misinya. Luo Qing segera pergi untuk menemui Tuan Leng yang sedang rapat dengan anggota keluarga Song. 你这个渣男！ Luo Qing mempermalukan Tuan Leng di hadapan Tuan Song dengan mengatakan dia sedang hamil. Pak Song yang kesal melihat semua itu memilih untuk meninggalkan Tuan Leng dan meminta agar Tuan Leng tidak menghubunginya lagi. Tuan Leng lantas mendekati Luo Qing dan mengatakan, "Apakah kau cari mati?" Luo Qing dengan senang mengatakan, "Kenapa kau tahu?" Dia kemudian memberikan sebuah pisau untuk membunuhnya. Namun Tuan Leng merasa ada yang aneh dan dia mengurungkan niatnya. Song Reyun yang sedang menunggu ayahnya tanpa sengaja melihat Luo Qing bersama Tuan Leng. 幸福会和冷夜寒在一起。 Kiki sama sekali tak memperdulikan adik Luo Qing yang sedang disandra. Dia bahkan memblokir nomor penculiknya. Dia hanya fokus untuk membuat Tuan Leng marah. Namun Tuan Leng masih bisa menahan emosinya. Luo Qing sengaja merobek bajunya, akan tetapi dia salah karena dia merobek baju milik orang lain. Luo Qing kemudian menumpahkan air di laptopnya, akan tetapi dia masih tetap tenang karena dia memiliki banyak laptop. Selanjutnya Luo Qing mengotori air yang keluar dari pancurannya, akan tetapi Tuan Leng bisa memakai air pada kerangnya. Tuan Leng kemudian mengatakan, "Apakah kau ingin melihatku mandi?" Luo Qing bergegas pergi, akan tetapi dia kembali dan membawa cemilan dan juga kursi untuk melihat Tuan Leng mandi. Karena dia merasa dia tak pernah melihat seorang pria mandi. 小气。 Bahkan ketika Luo Qing mencoba untuk menyebarkan rekaman suara yang telah dia rekam sebelumnya, akan tetapi Tuan Leng sama sekali tidak takut. Dia tahu Luo Qing tidak berniat melakukannya. Dia hanya ingin menggertaknya saja. Tuan Leng yang tak bisa membuka pintu karena Luo Qing telah mengganti sandinya terpaksa memilih untuk tidur di kamar yang sama dengan Luo Qing. Luo Qing yang tak mau tidur di lantai memilih untuk tidur di tempat tidur juga. Tuan Leng kembali mempertanyakan alasan mengapa Luo Qing memintanya untuk membunuhnya. Luo Qing menjelaskan karena dengan begitu maka semuanya bisa dimulai dari awal. 因为这样一切就可以重新开始。 Namun Tuan Leng menganggapnya telah gila dan tak mempercayai ucapannya. Tuan Leng lantas memberitahu siapa Luo Qing yang dia tahu. Akan tetapi setelah mengenalnya, dia merasa Luo Qing sangat licik dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya sendiri. Mereka kemudian saling menggoda dan mengatakan, "Apakah kau menyukaiku?" Luo Qing yang canggung lantas mendorong Tuan Leng. Keesokan paginya, Luo Qing terbangun sendiri dan seseorang membunyikan bel. Luo Qing membuka pintu dan orang tersebut membawa Luo Qing pergi. Tuan Leng yang mengetahui hal itu segera mencari keberadaannya. Ternyata Luo Qing dibawa oleh suruhan Nona Song dan bertemu dengan adiknya. Setelah tersadar, Luo Qing dengan mudah membuka ikatannya dan mengatakan adegan penculikan pemeran utama wanita memang tampak seperti itu. Agar terlihat cantik, dia tak diikat dengan erat. Dia kemudian melepaskan adiknya dan berbohong bahwa dia datang untuk menolongnya, padahal dia juga diculik. Dia segera meminta adiknya untuk pergi, dan di saat dia juga hendak keluar, dirinya tertahan. Dia pun menyadari bahwa dia harus terus berada di tempat tersebut sampai pemeran utama prianya datang menolongnya. Namun dia bingung karena yang dia tahu pemeran utama prianya sedang koma.
Ketika para penculik itu datang, penyakit jantung Loking kembali kambuh, hingga dia terjatuh karena tak bisa menahannya lagi. Di saat bersamaan, Tuan Leng datang menghampirinya dan memberinya sebuah ciuman. Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been a month since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Oh. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. Tuan Leng mengatakan dia telah menyelamatkan hidupnya sehingga tak cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja. Sementara Loking tak menggubrisnya karena dia sangat lapar. Tuan Leng lantas menggendong dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Nona Song yang melihat hal tersebut mengatakan, karena Tuan Leng telah berani melawannya, maka dia takkan segan-segan untuk bersikap kasar. Tuan Leng yang mengetahui siapa dalang dari penculikan itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia menculiknya. Loking mengatakan itu karena dia sedang cemburu terhadapnya, dan hal itu biasa terjadi di antara wanita. Mendengar itu, Tuan Leng mengatakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena antara dirinya dan Song berbeda jauh. Song memiliki segalanya sementara Loking tak memiliki apapun. Di tengah perbincangan itu, Loking kembali merasa lapar dan Tuan Leng juga demikian. Secara bersamaan mereka memerintahkan satu sama lain untuk memasak. Akan tetapi mereka sama-sama tak bisa memasak dan saling mengejek. Tiba-tiba adik Loking memencet bel untuk menemui kakaknya. Luo Cheng menceritakan betapa menderitanya dia saat itu, sementara Kiki malah bertanya apakah dia bisa memasak. Setelah memasak, Tuan Leng memintanya untuk pergi karena sudah larut malam. Luo Cheng memanggil kakaknya untuk ikut bersamanya, kan tetapi Tuan Leng tak mengizinkan Luo King untuk pergi. Hanya dirinya saja yang harus pergi. Luo Cheng merasa aneh, namun kemudian dia memahaminya dan mengatakan kakak ipar. Siapa? Tuan Leng mengatakan dia adalah pembantu dan menyuruhnya untuk membersihkan kamarnya segera. Sembari membereskan tempat tidur, Luo Cheng meminta agar kakaknya mengizinkannya untuk tinggal bersamanya karena rumah mereka telah dihancurkan. Namun Lokin tak bisa berbuat apa-apa dan meminta adiknya untuk segera pergi. Di saat bersamaan, Tuan Leng datang dan memintanya untuk pergi juga. Tiba-tiba listrik padam dan mereka pun terkunci. Karena pintunya elektrik, otomatis pintunya terkunci. Mereka akhirnya tidur bertiga. Luo King dan Tuan Leng tak bisa tidur mendengar dengkuran adiknya. Mereka kemudian berbincang-bincang dan tanpa Tuan Leng sadari, Luo King sudah tertidur lelap. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Bawahan Tuan Leng yang melihat kondisi bosnya berpikiran yang tidak-tidak. Di saat bersamaan, Tuan Leng menerima sebuah pesan dari Tuan Song yang ingin membicarakan bisnis hotel yang sebelumnya dia batalkan. Luo King yang juga menerima pesan tersebut merasa ada yang aneh dan bergegas untuk menemui Tuan Leng yang menurutnya sedang dalam masalah. Dan benar, bukan Tuan Song yang mengirim pesan tersebut, melainkan Nona Song. Dia ingin menjebak Tuan Leng. Luo King yang sampai di tempat tersebut malah mendengar Tuan Leng yang ingin menukar dirinya dengan kesepakatan hotel tersebut. Song menyetujuinya, namun pada akhirnya Tuan Leng menolak karena dia merasa perusahaan keluarga Song sudah tak sebagus sebelumnya. 条件不合适才不答应，不愧是你冷夜寒。 Di saat Nona Song keluar, Luo King masuk menemui Tuan Leng. Luo King mengatakan dia datang karena merasa Tuan Leng dalam bahaya. Tiba-tiba Nona Song kembali dan mengatakan, tunggu saja, beberapa saat kemudian akan ada wartawan dan pers yang akan meliput asmara Tuan Leng dan Luo King. Tuan Leng merasa rencana tersebut takkan berhasil. Namun ketika Tuan Leng hendak keluar, kepalanya pusing. Ternyata sebelum datang, Nona Song telah mencampur obat
untuk perangsang pada minuman Tuan Leng. Nona Song lantas mengunci mereka dan obat tersebut bereaksi. Sementara di luar, para reporter sedang bergegas ke ruangan tersebut. Pada akhirnya, Luo Qing meminta agar Tuan Leng menusuknya, agar semuanya kembali seperti semula. Tuan Leng tak ingin melakukan hal itu karena dia takut akan melupakan segalanya. Luo Qing hanya mengatakan, kemampuanmu menggabungkan semua hal masih sangat bagus. Seketika semua terformat ulang. Tuanmu tersadar. Luo Qing seketika berada di pinggir jalan. Sementara Tuan Leng kembali ke rumahnya. Dan tanpa dia sadari, dia menyebut nama Luo Qing. Luo Qing. Bawahannya mengatakan, Luo Qing sudah tak pernah kembali sejak 3 bulan terakhir. Sepertinya tanpa dia sadari, Tuan Leng menyadari sesuatu yang tak bisa dia pastikan seperti apa. 3 个月. Sementara tuanmu telah koma selama 3 bulan, dan tanpa sengaja sopirnya menyempret Luo Qing yang hendak menyeberang jalan. Kiki ternyata masih mengingat segalanya. Dan tuanmu menganggap Luo Qing seorang wanita yang sengaja menabrakkan dirinya untuk mendekatinya, sehingga dia memberikan sejumlah uang untuk Luo Qing, karena dia sama sekali tak tertarik dengan wanita. Ketika hendak mengambil uang tersebut, Luo Qing terpeleset dan tuanmu menangkapnya. Dia bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Luo Qing mengatakan tidak, padahal dia sedang memikirkan saat dia menendang tuanmu hingga terpental dan tak sadarkan diri. Di lain tempat, Tuan Son dan Nyonya Mu sedang membahas kontrak mereka. Nyonya Mu juga membicarakan keinginannya untuk menyatukan keluarga Song dan Mu. Tiba-tiba, Nona Song menerima pesan yang ternyata sebuah foto. Kembali ke Luo Qing. Ternyata setelah memotret dan mengirimnya kepada Nona Song, si sopir segera menghampiri tuanmu untuk melepaskan pelukan tersebut. Karena dia tahu tuanmu alergi pada wanita, namun ternyata setelah diperiksa, tuanmu sama sekali tak menunjukkan gejala apapun. Kiki yang masih bingung dengan adegan awal yang berubah, teringat dengan Tuan Leng. Luo Qing mengkhawatirkannya sehingga dia menghubunginya, namun Tuan Leng tak melihat panggilan tersebut. Setelah itu, Luo Qing mengambil semua uang yang berserakan untuk membeli baju baru. Akan tetapi, karena hal itu tak sesuai dengan karakter Luo Qing, jadi perdebatan antara jiwa Luo Qing dan Kiki. Luo Qing ingin mengembalikan uang tersebut, sementara Kiki tak ingin mengembalikannya. Namun pada akhirnya Kiki harus mengalah. Luo Qing kembali berpindah tempat, dan kali ini dia berada di hotel di mana Tuan Son dan Nyonya Mu ingin menandatangani sebuah kontrak, juga akan melangsungkan pertunangan anak-anak mereka, kan tetapi Tuan Mu tak menyetujui hal itu dan mengatakan dia sudah memiliki pacar. Di saat bersamaan Luo Qing masuk, mereka akhirnya berpura-pura jadi sepasang kekasih. Melihat Luo Qing, Nyonya Mu dan Nona Song beranggapan bahwa dialah yang telah membuat Tuan Mu koma selama 3 bulan terakhir. Kiki ingin membela diri dan mengatakan yang sebenarnya, namun karakter Luo Qing tak seperti itu, dan dia harus mengikuti alurnya. Kiki tak bisa berbuat apa-apa selain membela dirinya bahwa dia tak bersalah. Di saat terdesak, Tuan Leng datang. Dia ingin membawa Luo Qing pergi, namun Kiki tak bisa berkata apapun selain apa yang seharusnya pemeran Luo Qing harus ucapkan. Tuan Leng merasa aneh melihat tingkah Luo Qing. Sementara Nona Song mengatakan Luo Qing dan Tuan Leng telah lama kenal. Tuan Song membenarkan hal itu setelah mengingat kejadian sebelumnya. Kini giliran Tuan Leng yang membeberkan semua yang dia ketahui, di mana Nona Song telah menjebaknya dengan sebuah obat perangsang. Bahkan dia menggunakan HP milik ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Nyonya Mu juga seketika menyadari bahwa di tubuh anaknya, Mu Nanchen sebelumnya juga ada obat tersebut. Bahkan semua itu Tuan Leng lengkapi dengan bukti yang ada, sehingga Nona Song tak bisa berkutit sama sekali. Sementara Kiki hanya bisa tersenyum melihat kemampuan Tuan Leng yang sangat bagus menurutnya. Tuan Leng menambahkan, bahkan bisa jadi apa yang terjadi pada tuanmu sebelumnya dilakukan oleh Nona Song juga. Pada akhirnya setelah semua terungkap, Luo Qing bisa berbicara. Tuan Leng lega karena akhirnya Luo Qing bisa berbicara juga. Setelah semua kebusukan Nona Song terungkap, Kiki berpindah lagi ke suatu tempat. Dia dan Tuan Mu sedang meluruskan permasalahan yang ada sekaligus ingin mengembalikan uang yang telah Tuan Mu berikan sebelumnya. Meski sebenarnya Kiki sama sekali tak berniat mengembalikannya, namun dia harus mengikuti cerita yang ada.
Tuan Mu yang tak berniat mengambilnya lagi. Luo Qing lantas mengatakan, harga dirinya lebih penting dan uang tak dapat membeli semua itu. Seketika Tuan Mu respek kepadanya sementara Qi merasa hal itu sangat bodoh. Tuan Mu kemudian meminta Luo Qing agar menjauh dari Tuan Leng. 我知道了。 Sementara di lain tempat, Tuan Song mau tak mau harus menandatangani bisnisnya bersama Tuan Leng agar kejahatan anaknya tak terungkap. Tuan Leng juga memberi sebuah permintaan agar keluarga Song tak lagi mengganggu Luo Qing. 我答应你。 Setelah itu, Tuan Leng meminta Luo Qing untuk pulang bersamanya. Namun Luo Qing tak bisa. Luo Qing hanya bisa mengatakan, kita harus menjalankan tugas kita masing-masing. Luo Qing yang tak bisa berterus terang mengatakan bahwa dirinya dan Tuan Mu sudah ditakdirkan. Mengingat penuturan Luo Qing sebelumnya, Tuan Leng mengatakan, aku akan melihat bagaimana takdirmu dan Mua Chen selama ada dirinya. Luo Qing berpindah lagi dan kali ini dia melindungi siput kecil. Sementara Qi bergumam, dirinya sendiri saja tak bisa dia lindungi, mengapa dia harus memikirkan hidup mati seekor siput. Di belakangnya telah ada Tuan Mu yang datang. Sementara dari dalam restoran, Tuan Leng memperhatikan mereka. Qi bergelut dengan batinnya sendiri yang tak bisa melakukan apa yang dia ingin katakan, selain apa yang ada dalam komik tersebut. Sementara Tuan Mu tersentuh dengan kebaikan Luo Qing, namun Tuan Leng yang memperlihatkan sebuah makanan kepada Luo Qing, tanpa sengaja membuat Luo Qing mengatakan makan. Membuat Tuan Mu berpikiran lain. 的意思是，怎么能吃蜗牛呢？ Dia pun pergi setelah mengatakan Luo Qing orang yang kejam. Qi berpindah lagi dan kali ini dia bekerja di sebuah kafe. Qi mengeluh karena menjadi seorang protagonis yang miskin dan harus kerja di mana-mana. Tanpa sengaja, Luo Qing menumpahkan minuman di atas tas pelanggannya. Qi ingin melawan, akan tetapi karakter Luo Qing hanya bisa meminta maaf dan mendengarkan ocehan pemilik tas tersebut. Sementara di dalam hatinya, Qi sangat merindukan dirinya sebagai pemeran yang selalu menyusahkan pemeran utama dalam komik. Qi akhirnya harus menuruti apa yang seharusnya Luo Qing lakukan, yaitu berlutut sambil menangis hingga pemeran utama pria datang untuk menolongnya. Sebelum semua terjadi, Tuan Mu datang. Melihat sikap Luo Qing yang begitu baik membuatnya kembali tersentuh. Beberapa saat kemudian, akhirnya Qi bisa melakukan apa yang dia inginkan, yaitu membuat wanita tersebut membayar semua ucapan yang dia lontarkan kepadanya sebelumnya. Tanpa Qi sadari, Tuan Mu melihatnya. Pada akhirnya, Tuan Mu menganggap kebaikan Qi sebelumnya adalah palsu. Di luar, Luo Qing melihat Tuan Leng. Dia menghampirinya dan mengatakan agar mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Tuan Leng untuk balas dendamnya, sementara dirinya akan berjalan sesuai jalannya sebagai takdir Tuan Mu. Pada akhirnya Tuan Leng mengatakan, kedepannya siapapun yang dekat dengan Tuan Mu akan mati. Malam harinya, Qi merasa ada yang aneh dengannya dan harus menarik dirinya agar dia dan Tuan Leng tak bertemu. Dia harus fokus untuk mengakhiri cerita yang ada. Kembali Qi berpindah. Melihat ada anak kecil yang mencuri, dia merasa ini kesempatan untuk pemeran Luo Qing berbuat baik dan pemeran pria datang untuk melihat kebaikannya. Qi ingin memarahi anak kecil yang mencuri tersebut. Akan tetapi karakter Luo Qing malah membela anak kecil tersebut dan membawanya lari. Setelah bisa mengendalikan dirinya lagi, Qi memarahi anak kecil tersebut dan tiba-tiba penyakit jantungnya kambuh. Melihat Tuan Mu dari kejauhan, Qi menyadari ternyata ini adegan di saat pemeran pria menolong pemeran wanitanya. Luo Qing memanggil Tuan Mu, akan tetapi dari belakang Tuan Leng datang dan membawanya pergi. Segera dia memberikan obat untuk Luo Qing agar sakit jantungnya sembuh. Kejadian itu membuat Tuan Leng dan Qi tak bisa tidur. 这绝对不对！ Namun bukan karena memikirkan ciuman tersebut, melainkan alasan mengapa Tuan Leng datang. Menurut Luo Qing, Tuan Leng melakukan hal itu agar Tuan Mu tak mengetahui tentang penyakit jantungnya yang bisa sembuh hanya dengan berciuman dengan gen keluargamu. Dengan begitu rahasianya akan tetap aman. Seakan terkoneksi, Tuan Leng mengiyakannya, akan tetapi Luo Qing masih merasa aneh. Jika benar demikian, mengapa Tuan Leng menolongnya? Bukan membiarkannya sehingga dia bisa mati saja dan rahasianya aman. Tuan Leng juga berpikir demikian. 太奇怪了，
Di tempat lain, Nona Song dan ayahnya menemui Nyonya Mu untuk meminta maaf. Karena Nyonya Mu tak menyukai Luo Qing, dia memaafkan Nona Song. Namun pertunangan mereka tidak bisa segera dilangsungkan karena Muna Chen masih tak menerima hal tersebut. Di sisi lain, Luo Chen yang melihat Tuan Leng lantas menghampirinya. Luo Chen ingin berterima kasih karena Tuan Leng telah menerimanya tempo hari. Luo Chen kemudian ingin mencoba mengendarai mobil Tuan Leng, namun Tuan Leng tak mengizinkannya. Namun setelah Luo Chen mengatakan akan menjadikannya kakak ipar, Tuan Leng setuju. Luo Chen kemudian bertanya, apa Tuan Leng dan kakaknya bertengkar, mengapa mereka jarang bertemu? Apakah Tuan Leng belum mengutarakan perasaannya? Sementara Tuan Leng sama sekali tak mengerti apa yang Luo Chen katakan. Luo Chen lantas menjelaskan, jika Tuan Leng menyukai kakaknya, dia harus mengutarakan perasaannya. Dan ketika kita menyukai seseorang, maka kita akan merindukannya. Tuan Leng yang masih tak mengerti membuat Luo Chen menjelaskannya. Luo Chen mengatakan, jika kita menyukai seseorang, maka kita akan merindukannya di saat kita jauh, dan akan merasa sedih jika orang tersebut bersama orang lain. Dan ketika dia dalam bahaya, kita akan menolongnya tanpa memikirkan yang lain. Dan yang terpenting, di saat tertentu hati kita akan berdegup kencang. Tuan Leng masih tak memahaminya, akan tetapi dia terus mendengarkan Luo Chen bercerita. Luo Chen melanjutkan bahwa dia akan menolongnya untuk bertemu dengan kakaknya, dan Tuan Leng menyetujuinya. Luo Chen segera memanggil kakaknya untuk mendandanginya. Kiki tertegup melihat ruangan tersebut karena di dalam komik, meski orang tersebut miskin, akan tetapi tempat tinggalnya tetap mewah. Di sisi lain, Tuan Leng yang juga sedang bersiap-siap dan tak tahu harus memakai dasi yang mana. Dia meminta bawahannya membeli dasi yang baru. Tiba-tiba Nona Song datang. Dia ingin membuat Muna Chen membenci Luo Qing dengan bantuan Tuan Leng. Dia berani mengatakan hal tersebut karena dia memiliki sesuatu yang sebelumnya Luo Qing gunakan untuk menakuti Tuan Leng, yaitu rekaman, di mana rekaman yang sebelumnya dipegang oleh Kiki kini berada di tangan Nona Song. Tuan Leng awalnya tak ingin mengikuti keinginan Nona Song, akan tetapi karena hal tersebut tak sesuai isi komik, sehingga untuk sesaat Tuan Leng melupakan segalanya dan menerima persekutuan yang ditawarkan oleh Nona Song. Sementara Luo Qing yang menunggu kedatangan Tuan Leng merasa tegang, dan waiters memberinya sebuah surat untuk memintanya ke parkiran. Tuan Leng melakukan hal itu pada Luo Chen agar Luo Qing mau mengambil stempel pribadi milik Muna Chen dan ditukar dengan nyawa adiknya. Kiki akhirnya menyadari bahwa alur cerita Tuan Leng untuk balas dendam telah dimulai. Luo Qing akan mengikuti perintah Tuan Leng, akan tetapi dia ingin berbicara dengan adiknya terlebih dahulu. Luo Qing meminta adiknya untuk menjaga dirinya selama 3 hari. Setelah itu semua akan baik-baik saja. Luo Chen meminta kakaknya untuk berhati-hati karena dia tak tahu mengapa Tuan Leng bisa berubah seperti itu. Karena Luo Chen tahu bahwa sebelumnya dia menyukai Luo Qing, namun sekarang dia melakukan hal seperti itu kepada mereka. Kembali Luo Qing meminta agar adiknya tak memikirkan apapun karena itu bukan salahnya. Sementara Kiki mengatakan keberadaan Luo Chen sebagai motif agar cerita protagonis wanita dalam komik menjadi masuk akal. Luo Qing kemudian mengatakan pada Tuan Leng bahwa sedari awal mereka memang seharusnya bermusuhan seperti itu. Tuan Leng hendak meraih tangan Luo Qing, namun karena itu bukan alur dalam komik, seketika Tuan Leng tertahan. Bahkan ketika Nona Song menghampirinya, Tuan Leng masih ingin melawan arus dalam komik. Namun pada akhirnya dia tak sanggup dan tersungkur. Tuan Leng tersadar di rumah sakit. Dokter mengatakan Tuan Leng tak memiliki luka sama sekali, namun mengapa dia bisa pingsan seperti itu? Tuan Leng menjelaskan bahwa dia seakan tak ingin melakukan sesuatu, akan tetapi ada kekuatan yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut, meski dia tak menginginkannya. Dokter mengatakan mungkin hal itu disebabkan karena tekanan mentalnya terlalu besar dan meminta Tuan Leng untuk istirahat. Sementara Kiki yang merasa sudah tahu alur ceritanya hanya perlu mengambil stempel tersebut lalu tak mengatakan apapun, dan setelah banyak kesalahpahaman terjadi maka pemeran utama prianya akan kasihan dan menolongnya. Suatu hal yang menurut Kiki sangat menyebalkan, namun dia tetap harus melakukannya agar cerita tersebut tamat dan bisa kembali ke rumahnya.
Luo Qing segera menemui tuanmu di kantornya untuk menggodanya, namun pakaiannya malah robek. Setelah membeli pakaian baru bersama tuanmu, Luo Qing sengaja terpeleset agar tuanmu menyukainya. Namun hal tersebut masih gagal, bahkan ketika dia mencoba lagi hal tersebut masih sama. Di percobaan ketiga, Luo Qing membuat tuanmu sampai mimisan. Setelah tuanmu bertanya apa yang sebenarnya Luo Qing inginkan, Luo Qing mengatakan dia ingin tuanmu menikahinya. 我要你娶我。 我来。 Di saat bersamaan, Tuan Leng datang untuk membuat sebuah kontrak bisnis dengan keluargamu. Akan tetapi, Luo Qing yang merasa hal tersebut akan semakin memperpanjang alur cerita dalam komik, berusaha untuk menggagalkan perjanjian tersebut hingga pada akhirnya Tuan Leng membawa Luo Qing pergi dari tempat tersebut. Tuan Leng mengatakan apakah menikahi tuanmu sangat penting bagimu. Dia meminta Luo Qing menjelaskan semuanya, hubungan seperti apa yang dia miliki dengan tuanmu, mengapa dia selalu berubah pikiran dan ingin mereka saling musuhan. Luo Qing yang tak tahu harus mengatakan apa, sehingga pada akhirnya dia mengatakan, karena dia menyukai tuanmu. Seketika Tuan Leng merasa sedih mendengar hal tersebut. 为什么？ Di luar, tuanmu sudah menunggu mereka dan melarang Tuan Leng membawa orangnya. Setelah Tuan Leng pergi, tuanmu mengatakan dia sudah mendengar semuanya dan dia akan menikahi Luo Qing karena dia tak menyukai perjodohan dengan keluarga Song. Mendengar hal itu, Luo Qing mengatakan akan menikah besok. Tuan Lu bertanya kenapa begitu cepat. Luo Qing mengatakan tuanmu terlalu tampan dan dia tak sabar untuk menikah. Padahal Qi hanya ingin cepat menyelesaikan semua dan pulang. 可以理解。 Meski semua serba dadakan, tuanmu tak lupa melamar Luo Qing di hadapan Tuan Leng dan Nona Song. Song yang tak menyukai hal itu mendorong Luo Qing hingga terjatuh. Tuanmu dan Song berdebat, sementara Tuan Leng menghampiri Luo Qing yang ternyata benturannya tersebut sangat menyakitinya. Sikap perhatian Tuan Leng membuat Qi bertanya-tanya ada apa dengan Tuan Leng. Mengapa dia bersikap demikian? Apakah itu di luar cerita dalam komik atau memang hal tersebut harus terjadi? Bahkan Tuan Leng menampis pisau yang Song tujukan kepada Luo Qing. Setelah meminta pelayan mengobati Tuan Leng, Song menghampirinya bahkan menamparnya dan ketika Song hendak menamparnya lagi, Luo Qing bisa menahannya. Luo Qing pun menyadari bahwa jika tak ada bagian protagonis pria, maka dia bebas melakukan apapun. Akhirnya Luo Qing bisa memberi pelajaran pada Song karena dia merasa pengalamannya menjadi pemeran antagonis sudah sering dia perankan. Song yang ketakutan memanggil Muna Chen, sementara Qi segera menjatuhkan dirinya seolah dia yang tersakiti. Hal tersebut membuat Songlah yang dimarahi. Malam harinya, Muna Chen mempersiapkan segalanya untuk menikah dengan Luo Qing. Nyonya Mu yang mengetahui hal tersebut sangat kesal, namun dia tak bisa mengubah keputusan putranya. Di lain tempat, Luo Qing yang masih mengkhawatirkan Tuan Leng bingung antara menemuinya atau tidak, namun pada akhirnya dia memilih menemuinya karena dia adalah protagonis wanita dan dia baik hati. Sementara Tuan Leng yang sedang memikirkan Luo Qing dihampiri oleh Song. Dia membawa sebuah pisau untuk membunuh Luo Qing dengan bantuan Tuan Leng. Namun Tuan Leng tak menginginkan hal itu. Akan tetapi alur dari cerita komik tersebut memaksanya untuk mengambil pisau tersebut. Seketika Set berada di hari pernikahan Luo Qing dan Muna Chen. Tuan Leng yang tak ingin membunuh Luo Qing ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun dia terhalang dan ketika kedua mempelai hadir, Tuan Leng menghampiri mempelai wanita untuk menikamnya. Akan tetapi seketika di tempat tersebut, waktu berhenti dan hanya Luo Qing yang tersadar. Atasan Qi muncul. Dia kemudian mengatakan bahwa dia bisa mengakhiri cerita dalam komik dengan cepat. Akan tetapi hal tersebut ternyata salah. Perbuatan Luo Qing mendorong paksa alur cerita hingga akhir dengan cepat, menyebabkan alur cerita menjadi tidak logis. Atasannya menjelaskan karena Qi masuk dalam karakter yang salah, maka jika dia mati dalam cerita, dia akan menghilang selamanya. Qi tak ingin menghilang, karena yang dia tahu dia harusnya berperan sebagai Song Royun, pemeran antagonis, bukan sebagai pemeran protagonis. Namun tak ada yang bisa Qi lakukan selain berhati-hati dan menunggu waktu dalam komik tersebut berakhir dengan sendirinya. Setelah Luo Qing mengatakan tak ingin menikah, semua kembali normal. 这婚我不结了。 Dan Tuan Leng segera pergi dari tempat tersebut.
Tuan Mu lantas bertanya alasan mengapa Luo Qing ingin membatalkan pernikahannya. Semua alasan yang Kiki katakan mampu diselesaikan oleh Tuan Mu. Kiki yang tak tahu harus beralasan apa lagi mengatakan, karena ternyata dia menyukai Tuan Leng. Luo Qing menghampirinya dan seketika Tuan Leng mengingat ucapan Luo Cheng yang bercerita tentang apa itu cinta. Karena Tuan Leng telah merasakan semuanya termasuk debaran ketika berdekatan dengan Luo Qing. Dalam perseteruan, Tuan Mu dan Tuan Leng seorang pembantu datang dan mengatakan Nyonya Mu telah meninggal. Karena orang terakhir yang bertemu dengannya adalah Luo Qing, maka dialah yang dituduh telah membunuhnya. Akan tetapi yang sebenarnya adalah perbuatan Nona Song. Ketika ART tersebut menuduhnya, Luo Qing dengan leluasa bisa menjawab semuanya. Dia pun menyadari bahwa kejadian ini bukan berasal dari komik yang dia masuki. Sementara Song yang hendak melarikan diri ketahuan oleh asisten Tuan Leng dan membawa Song ke dalam ruangan. Song memutarbalikkan semua fakta dan terus memfitnah Luo Qing. Bahkan semua orang mempercayai alibi Song kecuali Tuan Leng. 我相信 Ketika Tuan Leng hendak membawa Luo Qing pergi tanpa seorang pun yang melihat, Song menyuntikkan sesuatu pada lengan Luo Qing hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Dia terbangun ketika sampai di rumah sakit. Tuan Long menyadari bahwa semua itu perbuatan Song. Tuan Leng kemudian mempertanyakan apa yang diucapkan oleh Luo Qing sebelumnya di acara pernikahan. Luo Qing mengatakan dia asal mengambil alasan saja. Seketika Tuan Leng berubah setelah mendengarnya. Meski Luo Qing sudah merasa baikan, akan tetapi dia harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Melihat gerak-gerik dokter tersebut, Luo Qing merasa ada yang aneh. Pada akhirnya dia memilih untuk kabur. Tuan Leng yang juga menyadari adanya kejanggalan pada dokter tersebut, hendak menolong Luo Qing, akan tetapi scan seketika berubah. Tuan Leng berada di sebuah konferensi pers, sementara Luo Qing yang sedang bersembunyi terpaksa menunjukkan dirinya karena adiknya berada dalam bahaya. Namun pada akhirnya mereka bisa menumbangkan dokter palsu tersebut. Namun, mereka kembali tertangkap. Tuan Leng yang masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia pilih, menerima panggilan dari Song. Song sengaja melakukan semua itu untuk menjebak Tuan Leng dan melenyapkan Luo Qing. Song mengatakan agar Tuan Leng tak perlu ikut campur urusan Luo Qing dan menjalankan apa yang sudah diatur dengan baik, karena itu adalah takdirnya. Kembali, di saat Tuan Leng hendak mencoba pergi dari konferensi tersebut, dia tertahan. Song lantas menemui Luo Qing yang dia sekap dan menceritakan semua kejahatannya sebelum dia melenyapkannya. Sementara Luo Qing mencoba untuk melepaskan ikatannya dan menodongkan pisau di leher Song. Song mengatakan, kau tak bisa membunuhku, karena karakter protagonis tak bisa membunuh. Kiki seketika kaget mendengar ucapan Song. Song sangat marah kepada Luo Qing dan mengatakan bahwa seharusnya dia berperan sebagai Luo Qing saja, mengapa dia mengambil perannya juga. Oleh karena itu, dia bangkit untuk mengambil semuanya kembali. Kilas balik, ternyata waktu hanya terhenti di tempat pernikahan saja. Sementara di dalam rumah Song mendengar semuanya, bahkan dia mencocokkan semuanya dengan kejadian sebelumnya. Dia pun bertekad untuk melenyapkan Luo Qing dalam ceritanya. Luo Qing meminta maaf karena tak sengaja mengambil karakternya, akan tetapi dia tak bisa melawan. Song mengatakan tak seorang pun bisa menolongnya, bahkan Tuan Leng, karena Song telah membuat Tuan Leng terperangkap dalam adegannya dan tak mampu melawan karakternya sendiri. Tuan Leng masih bergelut dengan karakternya dalam komik. Bahkan dia teringat beberapa perkataan Luo Qing sebelumnya dan dia bertekad untuk melawan karakternya dan mengatakan rahasianya sendiri ke media bahwa dia adalah anak haram dari keluargamu. Kembali ke Luo Qing, dia menyadarkan Song agar tak terlalu larut dalam karakternya karena cerita dalam komik akan segera berakhir. Akan tetapi kesabaran Song telah melebihi batas dan dia tak ingin melihat Luo Qing di masa depannya karena dia merasa dia adalah protagonis wanitanya. Di saat Song hendak menusuk Luo Qing, Leng Yihan datang dan dirinya lah yang terkena tikaman dari Song. Sebelum kehilangan kesadarannya, Tuan Leng masih sempat menancapkan sebuah suntikan di leher Nona Song. Sebelum benar-benar kehilangan kesadarannya, dengan segenap tenaganya Tuan Leng mengatakan, meski Luo Qing hanya beralasan bahwa dia menyukainya, namun dia menganggap hal itu serius. Setelah mengetahui pengakuan Tuan Leng di konferensi pers sebelumnya, Luo Qing tak mungkin membawanya ke rumah sakit atau ke rumahnya lagi. Pada akhirnya, Luo Qing membawanya ke sebuah hotel kecil untuk bersembunyi sembari mengobatinya. Di lain sisi, ketika Tuan Mu melihat berita tentang
Leng Yehan, Nona Song menemuinya, akan tetapi Tuan Mu tak begitu simpatik kepadanya. Bahkan dia mengira dalang dari semua hal yang terjadi adalah karena Song. Namun Song membantah semua itu. Dia bahkan mengatakan, kita adalah pasangan yang sesungguhnya. Nona Song hendak memberitahu tentang Luo Qing kepadanya. Namun Tuan Mu tak ingin mendengar apapun lagi dari mulut Song. Sebelum meminta Song pergi, Tuan Mu mengatakan bahkan jika Luo Qing tak ada, dia juga takkan menyukainya. Keesokan harinya, Leng Yehan siuman. Luo Qing mengatakan, tak kusangka kau datang menolongku. Tuan Leng mengatakan, kau tahu alasannya mengapa ku datang? 我知道啊。 Karena Tuan Leng ingin meminta maaf. 什么？ Di saat Tuan Leng hendak menjelaskan sesuatu, adik Luo Qing datang dan mengatakan kakak ipar sudah sadar. Tuan Leng terlihat nyaman dengan panggilan tersebut. Sementara sekretaris Tuan Leng mengatakan semua aset dan kartu Tuan Leng sudah dibekukan, namun Tuan Leng tak mencemaskan hal tersebut karena dia sudah mengantisipasi semua itu dan memiliki sebuah tabungan yang banyak untuk hidupnya. Mereka kemudian pergi makan bersama. Luo Cheng melihat betapa perhatiannya Tuan Leng kepada kakaknya dan tanpa sengaja Luo Qing hampir keceplosan mengatakan dia tak ingin berhubungan dengan Nona Song dan menunggu ceritanya berakhir. Mendengar hal itu, Tuan Leng meminta Luo Qing jujur kepadanya tentang situasi yang dia ketahui tentang dunia ini. Tuan Leng yang menunggu jawaban Luo Qing dikagetkan dengan berita di TV yang menyiarkan berita kematian Nyonya Mu dan tersangka utamanya adalah Luo Qing. Berita tersebut sengaja Song sebarkan agar Luo Qing dituduh menjadi pembunuh. Seketika banyak polisi yang mencari keberadaan Luo Qing. Di saat mereka bersembunyi, Tuan Leng yang masih ingin berdekatan dengan Luo Qing mengatakan polisinya belum pergi, akan tetapi jantung Tuan Leng berdetak sangat kencang di dekat Luo Qing. Seketika dia mengatakan polisinya telah pergi. Tuan Leng akhirnya keluar untuk mengalihkan perhatian kasir, akan tetapi kasir tersebut malah meminta nomor teleponnya dan bertanya apakah dia punya pacar. Sebelum Tuan Leng mengatakan sesuatu, Luo Qing gercep mengatakan, sayang kenapa lama sekali. Ketika di basement, Tuan Leng mendapat pesan dari Tuan Mu yang memintanya untuk bertemu. Di saat mereka bertemu, Luo Qing dan adiknya menunggu di dalam mobil. Luo Cheng mengatakan, apakah kau tahu Tuan Leng menyukaimu? Kiki merasa itu tidak mungkin karena yang dia tahu Tuan Leng tak memiliki alur percintaan dan Luo Qing seharusnya bersama Tuan Mu. Kiki melanjutkan, bahkan dia tak tahu seperti apa orang yang saling menyukai. Luo Cheng bergumam dan mengatakan bahwa kakaknya dan Tuan Mu adalah muridnya yang paling bodoh. Di dalam kafe, Tuan Leng mengatakan bahwa dia menyukai Luo Qing dan Tuan Mu tak memiliki hak lagi terhadapnya. Tuan Mu bertanya apakah dia juga menyukaimu? Itu bukan urusanmu, kata Tuan Leng. Tuan Mu melanjutkan bahwa dia sebenarnya mencurigai Song sebagai dalang dari semua hal yang terjadi, akan tetapi dia tak memiliki bukti. Tuan Leng lantas memintanya untuk bertemu kembali pada malam harinya. Malam harinya Tuan Leng menemui Song untuk menjebaknya agar berkata jujur. Akan tetapi Nona Song mengetahui bahwa Tuan Leng sedang menyadap pembicaraan mereka. Nona Song melanjutkan agar Tuan Leng tak membuang waktunya dan lebih sering bersama Luo Qing karena waktunya tak banyak lagi. Dia juga memberitahu bahwa alasan semua orang menyukai Luo Qing hanya karena dia adalah pemeran protagonis, tidak lebih. Sementara Tuan Leng mengatakan bahwa dia memang tak tahu kenapa dia menyukai Luo Qing, hanya saja dia merindukannya saat dia jauh. Akan marah jika ada orang lain bersamanya dan ketika dia tahu Luo Qing dalam bahaya, dia rela mengubur rencana yang telah dia susun selama 17 tahun demi Luo Qing. Sebelum pergi, Nona Song mengatakan, kau akan menyesali setiap perkataan yang kau ucapkan. Tak sampai di situ, Tuan Leng menjebak Song dengan sebuah flash disk yang sebenarnya kosong. Karena ketakutan, Song hendak mengakhiri hidup Tuan Leng, akan tetapi Tuan Mu datang bersama polisi yang telah menemukan bukti kejahatan Song. Di luar, Luo Qing meminta Song menetap saja di penjara hingga kisahnya berakhir. Akan tetapi, Song malah mengatakan, apakah kau menyukai Leng Yehan? Song melanjutkan perkataannya, karena sekali kau menyukainya, maka dia akan lenyap selamanya dari ingatan orang-orang. Karena dia hanya karakter pendukung saja yang disiapkan untuk balas dendam, bukan menjadi pemeran utama. Dan tanpa sengaja Tuan Leng mendengar semua perkataan mereka. Sebelum pergi, Song mengatakan jika kalian saling mencintai maka kalian takkan bisa berada di tempat yang sama lagi. Luo Qing tak tahu maksud Song, dan ketika adiknya muncul dia bertanya apakah kau mengingat Leng Yehan? Luo Chen sama sekali tak mengingat siapa dia.
Luo Qing segera mencari keberadaan Leng Yehan sambil mengingat kembali pertemuan demi pertemuan mereka yang seakan memudar dalam ingatan Luo Qing. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Luo Qing sangat sedih dan mengatakan, "Mengapa aku baru menyadari bahwa aku menyukaimu di saat kau telah menghilang dari pandanganku dan akan lenyap dari ingatanku?" Dia terus mengatakan bahwa dia menyukai Leng Yehan. Seketika Leng Yehan muncul kembali setelah mendengar bahwa Luo Qing juga menyukainya. Ketika mereka hendak pulang, tuanmu datang. Luo Qing meminta Leng Yehan agar dirinya saja yang berbicara dengan tuanmu. Leng Yehan mengatakan agar Luo Qing tak melupakan bahwa saat ini dia masih lebih kaya dari tuanmu, juga lebih tampan darinya, bahkan dia memiliki selera yang lebih baik dari tuanmu. Tuanmu meminta maaf karena sebelumnya tak mempercayai Luo Qing. Luo Qing mengatakan bahwa itu bukan salahnya, karena dialah yang telah mengacaukan segalanya selama ini. Tuanmu lantas mengutarakan perasaannya pada Luo Qing. Luo Qing mengatakan bahwa yang dia sukai adalah Leng Yehan, namun mereka masih bisa berteman. Sebelum pergi, tuanmu mengatakan bagaimana mungkin kita berteman dengan orang yang kita sukai. Luo Qing dan Leng Yehan juga pulang ke rumahnya dan meninggalkan adiknya sendiri. Sesampainya di rumah, Luo Qing menghakimi mereka berdua karena meninggalkannya. Luo Qing mengatakan 3 jam tidak begitu lama dan dia meminta agar Luo Qing melanjutkan kemarahannya besok saja. Mereka hendak masuk ke kamar bersama, akan tetapi Luo Qing meminta agar mereka tidur terpisah. Dan di saat Luo Qing tertidur pulas, Leng Yehan menuju kamar Luo Qing sambil berpura-pura luka di perutnya sakit agar bisa bersama Luo Qing. Luo Qing ingin memberitahu rahasia yang dia ketahui, akan tetapi Leng Yehan tak ingin mengetahuinya lagi karena dia merasa itu tak penting lagi, padahal dia sudah mengetahuinya. Luo Qing melanjutkan bagaimana jika suatu saat nanti mereka tiba-tiba saling tak mengingat satu sama lain. Leng Yehan mengatakan, jika itu terjadi maka aku akan menyesal tak mengatakan cinta lebih awal, dan untuk sekarang mereka hanya perlu terus bersama dan saling mengingat hingga waktu itu tiba. Keesokan paginya mereka meninggalkan Luo Qing sendirian, sementara mereka pergi shopping. Leng Yehan membeli sebuah cincin berlian dan Luo Qing mendengar hal tersebut. Di rumah, Luo Qing sedih karena mereka sama sekali tak mengingatnya. Sebelum adiknya semakin kesal, Luo Qing memberinya sebuah hadiah yang sangat dia idam-idamkan selama ini. Setelah itu, Luo Qing meminta adiknya untuk melihat gaung mana yang cocok untuknya, karena dia ingin makan malam bersama Leng Yehan. Dan itu sebuah makan malam istimewa karena dia melihat Tuan Leng membeli cincin berlian untuknya. Sebelum Luo Qing keluar, dia mengatakan, jika kakak menikah, biarkan aku yang mengiringimu. Akan tetapi setelah melewati pintu, Luo Qing seketika menghilang di hadapan Tuan Leng. Tuan Leng sangat panik, namun dia tak memperlihatkan kecemasannya ketika masih melihat Luo Qing. Akan tetapi suatu hal terjadi ketika dia memasang kalung untuk Luo Qing. Tuan Leng melihat tangan Luo Qing memudar. Seketika dia mengingat ucapan Song di mana mereka tak bisa berada di tempat dan ruang yang sama ketika mereka saling jatuh cinta. Tuan Leng hendak pergi dan ketika Luo Qing bertanya tentang keberadaan adiknya, Tuan Leng mengatakan Luo Qing sedang bersepeda padahal dia telah menghilang. Luo Qing sedang menunggu kedatangan Tuan Leng, akan tetapi malah Tuanmu yang datang. Tuanmu mengatakan Tuan Leng telah mengambil alih perusahaan keluarga Song yang telah diakuisisi olehnya dan menukarnya dengan dirinya. Luo Qing tak percaya dan memberitahu Tuan Leng yang baru tiba. Tuan Leng mengatakan apa yang dikatakan Tuanmu benar. Dia menukar dirinya dengan status dan kekuasaan. Tuan Leng melanjutkan bahwa awalnya dia memang menyukai Luo Qing, namun akhirnya dia menyadari kekuasaan dan status lebih penting untuk
miliknya. Luo Qing yang masih tak mempercayai hal tersebut mengejarnya dan menuntut penjelasan. Tuan Leng mengatakan dia sama sekali tak menginginkan Luo Qing lagi karena tujuan awalnya hanya balas dendam. Luo Qing sangat sedih dengan penuturan Tuan Leng, akan tetapi dia tak mempercayai jika Tuan Leng tak menyukainya. Flashback, Tuan Leng menemui Tuan Mu agar mau menerima Luo Qing kembali. Dengan begitu, Luo Qing bisa tetap hidup. Tuan Mu tak mengerti maksud Tuan Leng, akan tetapi dia tetap meminta Tuan Mu melakukannya, dan dia meminta sebagai seorang adik kepada kakaknya. Sebelum pergi, Leng Yehan juga mengatakan, meski banyak ketidakadilan yang dia lalui selama ini, dia tak pernah sekalipun iri pada Muna Chen. Namun kali ini dia merasa iri karena dirinya tidak akan pernah ada jika dia mencintai Luo Qing, begitu juga sebaliknya. Keesokan paginya, Luo Qing sengaja memanas-manasi Tuan Leng dengan membawakan Tuan Mu sebuah bekal. Namun Tuan Leng tak peduli dan pergi begitu saja. Kali ini, Luo Qing sengaja terjatuh di dekat Tuan Leng. Tuan Leng menangkapnya, akan tetapi tangkapannya tembus hingga Luo Qing terjatuh. Luo Qing yang jelas-jelas melihat Tuan Leng mau menolongnya bertanya. Tuan Leng mengatakan, iya, dia sempat ingin menolongnya, tapi pada akhirnya dia berubah pikiran. Luo Qing pun memintanya untuk menginap, akan tetapi Tuan Leng mengatakan tidak perlu, dia datang hanya untuk berpamitan karena dia hendak meninggalkan kota Jianbing selamanya. 罗小姐，忘了。 Ketika bersama Tuan Mu, Luo Qing mengingat adiknya yang masih berada di rumah Tuan Leng. Tuan Mu mengatakan, setaunya Luo Qing tak memiliki seorang adik. Luo Qing yang masih tak percaya ucapan Tuan Mu, menelpon kampus adiknya di mana dia kuliah, dan mereka juga mengatakan tak memiliki mahasiswa bernama Luo Cheng. Akhirnya Luo Qing menyadari bahwa dia tidak berada dalam alur cerita komik lagi, dan adiknya telah menghilang. Luo Qing juga mengingat ucapan Song sebelumnya bahwa Luo Qing dan Tuan Leng tak bisa berada di ruang dan waktu yang sama ketika mereka saling jatuh cinta. Pada akhirnya, Luo Qing meminta bantuan Tuan Mu agar mau berjalan di altar pernikahan dengannya. Seketika Tuan Leng kembali dan satu adegan bersama Luo Qing di acara pernikahan Luo Qing dan Tuan Mu. Sementara Tuan Mu pergi setelah melihat keberadaan Leng Yehan. Luo Qing pun mengatakan keberadaanmu hanya untuk membunuhku, dengan begitu kau akan terus hidup. Tuan Leng yang tak ingin Luo Qing menghilang melawan arus dan menusuk dirinya sendiri. Di saat terakhir, Leng Yehan mengatakan hal yang paling dia sayangkan adalah dia tidak bisa ada di saat dia mencintai Luo Qing, dan sekarang dia harus menghilang karena dia mencintainya. Seketika Leng Yehan menghilang dan cerita dalam komik kembali ke awal. Kali ini Kiki berperan sebagai Song Royun dan dia masih mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Dia bergegas menemui Tuan Leng. Dia sangat senang, akan tetapi setelah melihat ekspresi Tuan Leng, dia berpikir Tuan Leng tak mengingat apapun. Ketika dia berbalik untuk pergi, Tuan Mu menariknya dan mengatakan jika kamu pergi seperti itu, maka hal itu tak mencerminkan sifatmu yang licik. Sementara Kiki mengatakan, haruskah kita menghancurkan pemeran protagonis wanita dan pria? Siapa yang peduli dengan mereka, kata Tuan Leng. Akhirnya semua kembali ke alurnya. I'm falling in love. You're feeling something. You cannot control. Just in time you came and you changed all my perspective. Just in time you came and I love it. I love it. It's so great to have you in my life. Make me feel so lucky, yeah. It's so great to have you in my life. Make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah.